Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu atau Bapak dosen penguji, perkenalkan nama saya Heriani SPD dari Sekolah UPTD SMPN 39 Sinjai dengan NIM 12172521950 LPTK Universitas Negeri Gorontalo dengan bidang studi IPA. Ini KTP saya. Sekian perkenalan saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, jadi silakan Syahrul Yassin Limpo untuk mimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Tidak ada yang sakit ya? Tidak ada yang lupa. Jadi sebelum kita melanjutkan mata pelajaran, kita menyanyikan dulu salah satu lagu wajib nasional. Ya, Ulfa, silakan Ulfa. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadikan ibuku. Ya, jadi itu tujuannya kita menyanyi lagu wajib nasional untuk mengenang pahlawan kita ya. Kemudian sebelum kita lanjut belajar, masih ingat dengan kesempatan yang dulu? Ya, masih ingat ya. Jadi kita masuk di tujuan pembelajaran hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama itu mendeskripsikan perbedaan partikel dalam zat cair, padat, dan gas, serta membedakan sifat kimia dan fisika. Tapi sebelum kita masuk materi, masih ingat biasa yang sering dilakukan ice breaking? Masih? Ya, coba diulang dulu. Kita masuk tepuk semangat saja ya, yang singkat ya. Ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, apa itu tentang ciri-ciri atau jenis-jenis atau manfaat atau contoh-contoh ya. Kita harus tahu dulu apa itu zat. Ada yang tahu kira-kira apa itu zat? Ada yang tahu? Belum ada ya? Ada yang tahu? Kemudian zat itu sama kira-kira dengan materi? Sama. Ya, sama ya. Zat atau materi sama. Jadi perhatikan di atas. Zat atau materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Jadi, apa kira-kira contohnya di lingkungan sekitar kita? Yang pertama apa kira-kira? Air. Kemudian apa lagi? Batu. Terus? Pasir. Kemudian tanah. Kayu, besi, emas, plastik, oksigen, dan udara. Jadi itu salah satu contoh
zat. Kemudian dari sekian banyaknya materi atau zat, zat itu bisa dikelompokkan dalam beberapa bagian. Apa yang pertama? Zat padat, zat cair, zat gas. Ya. Jadi ada 3 jenisnya ya. Ulang, apa lagi satu kali? Yang pertama padat, cair, dan gas. Ya, kita pindah ke berikutnya. Kemudian kita masuk di zat padat. Zat padat itu kira-kira contohnya seperti apa? Besi. Kemudian seng. Apalagi? Emas. Jadi itu salah satu contoh dari zat padat. Kita ambil contoh misalnya meja. Apakah kira-kira itu termasuk zat padat? Ya, termasuk. Kemudian kalau misalnya pulpen, termasuk atau tidak? Termasuk. Terus buku, termasuk zat padat atau tidak? Ya, termasuk ya. Kemudian kalau air, bagaimana dengan air? Termasuk zat padat atau tidak? Ya, tidak ya. Kemudian jarak antar partikel zat padat sangat rapat dan partikel-partikelnya tidak dapat bergerak bebas. Kira-kira misalnya kita ambil contoh besi, kira-kira dia bisa bergerak? Ya, tidak bisa kan kalau tidak digerakkan sendiri. Ya, sama halnya dengan seng dan emas. Ya, kita masuk di sifat-sifat benda padat. Apa yang pertama sifatnya? Bentuk dan volumenya tetap. Jadi itu zat padat tidak bisa diubah bentuknya dan volumenya. Jadi dia tetap. Kita ambil contoh misalnya pulpen, contoh kecil ya. Kira-kira ini pulpen bisa enggak berubah bentuknya ini? Misalnya kita kasih pindah ke tempat yang lain, kira-kira bisa berubah bentuknya? Ya, jadi dia tidak bisa berubah bentuk. Kemudian bagaimana dengan kertas? Apakah ini termasuk zat padat atau bukan? Termasuk. Kenapa kira-kira? Karena tidak bisa mencair. Kira-kira ini kertas bisa enggak mencair? Tidak bisa kan? Kemudian kita masuk di berubah dengan cara tertentu. Jadi misalnya pulpen bisa berubah kalau ada yang merubahnya. Toh, misalnya ini bisa dipotong. Misalnya bisa terpisah. Bisa terpisah karena dipisah, ya. Kemudian kita masuk ke memiliki massa. Kemudian bisa mengalir. Ya, misalnya seng. Bisa enggak mengalir? Tidak bisa ya. Kemudian emas bisa enggak mengalir? Tidak bisa. Jadi itu salah satu sifat benda padat. Kemudian ciri-cirinya. Jadi sifat dan ciri-ciri itu berbeda. Kita masuk di ciri-cirinya. Yang pertama, bentuk dan ukurannya tetap. Ya, ambil contoh saja pulpen. Ukurannya tidak bisa berubah ya. Tidak bisa berubah tambah panjang dan tambah pendek. Dipindahkan dari wadah ke wadah yang lainnya namun dapat berubah dengan cara tertentu. Bisa saja berubah kalau misalnya kita yang merubahnya, ya. Kemudian volumenya tetap. Jadi volumenya ini tidak bertambah. Apa yang kedua? Zat cair. Jadi zat cair ini seperti apa kira-kira? Apa yang pertama? Air. Terus minyak. Terus apa lagi? Bensin. Jadi itu salah satu contoh yang sederhana. Kenapa kira-kira air itu bisa? Karena air bisa mengalir. Bisa dicairkan, ya. Kemudian volume yang tetap tetapi tidak bisa memiliki bentuk yang tetap.
Jadi volume pada air ini atau bentuknya bisa berubah sesuai wadah yang ditempatinya. Ya, simpan di tempat yang misalnya baskom, terus kita pindahkan ke tempat yang misalnya bentuknya tidak bundar atau dia itu segitiga, otomatis air itu akan berubah sesuai wadah yang ditempatinya. Ya. Kemudian jarak antar partikel zat cair lebih renggang dan partikel-partikelnya dapat bergerak bebas. Ya, jadi air ini, bensin, sama apa satu? Minyak bisa bergerak bebas karena mencair. Dia ini bergerak sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Ya, berikutnya. Ya, kita pindah ke sifat benda cair. Sifatnya itu memiliki sifat yang tetap karena molekul penyusunnya bergerak bebas dan terus berubah mengikuti wujud dan bentuk wadahnya. Jadi ya, ini air sifatnya bergerak bebas. Jadi air ini bisa bergerak sesuai wadah yang ditempatinya. Kalau misalnya air itu dikasih pindah kembali misalnya di tempat yang segitiga atau yang segi empat, otomatis air itu akan menyesuaikan tempatnya atau wadahnya, ya. Kemudian ciri-ciri benda cair. Yang pertama, memiliki sifat yang tidak tetap karena molekul penyusunnya bergerak bebas dan terus berubah mengikuti wujud dan bentuk wadahnya. Ya, minyak, air, bensin, dan semua jenis-jenis yang mencair. Kira-kira dari ciri-ciri zat cair hanya itu yang 3 kira-kira contohnya? Atau masih ada? Kira-kira apa kira-kira? Contoh umumnya hanya ada 3. Apa? Oli. Bisa juga. Jadi minyak, banyak jenis minyak ya. Bisa minyak kelapa, minyak tanah, ya. Jadi itu ciri-cirinya dan contohnya. Kemudian kita masuk di ciri yang kedua. Dapat melarutkan suatu zat. Kira-kira air ini misalnya cat. Kita mau mencat sebuah ruangan, ya kan? Kira-kira apabila ditambahkan dengan air, bagaimana bentuk cat tersebut? Bisa tambah mencair, jadi bisa melarutkan. Misalnya air yang jernih ditambahkan pewarna, misalnya jadi air itu akan berubah menjadi sesuai warna yang dimasukkan. Kemudian permukaan benda cair selalu datar karena air ini selalu mengikuti wadah yang ditempatinya, ya. Kemudian kita masuk ke zat yang ketiga. Apa zat yang ketiga? Zat gas. Zat gas itu seperti apa? Udara, apalagi asap dan uap air. Kalian pernah lihat udara enggak? Bisa dilihat secara kasat mata? Tidak bisa. Jadi udara itu hanya bisa dirasakan dengan cara bagaimana? Kalian kan menghirup masuk, ya kan? Pada saat kalian bernafas, bagaimana? Menghirup, otomatis yang dihirup apa? Udara. Kemudian dia keluarkan apa? Apa yang dikeluarkan? CO2 atau oksigen. Kemudian gas tidak memiliki bentuk dan volume yang tetap. Kita ambil contoh yang bisa dilihat secara kasat mata. Misalnya asap yang pernah dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, salah satunya asap rokok. Ada di sini yang merokok? Siapa yang merokok? Tidak ada ya. Asap rokok itu menyesuaikan ruangan atau menyesuaikan tempat. Jadi bisa menyebar kemana-mana. Misalnya dalam suatu ruangan ada yang merokok.
Misalnya ruangan tertutup. Bagaimana asap rokok itu? Apakah dia memenuhi dalam satu ruangan atau bagaimana? Ya, jadi memenuhi. Jarak antar partikel gas sangat renggan dan partikel-partikelnya dapat bergerak bebas. Karena dia itu tidak memiliki bentuk yang tetap. Jadi gas ini menekan ke segala arah. Jadi dia bisa menyebar. Contohnya tadi asap rokok, toh? Jadi bisa menyebar kemana-mana. Kemudian ada di segala tempat dan memiliki massa yang berat. Kemudian kita masuk di ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama, benda gas dapat bergerak ke segala arah. Kemudian bentuk dan volumenya berubah-ubah. Kemudian benda gas tidak dapat digenggam. Kita lanjut, kita masuk di dalam perubahan wujud suatu benda, ada namanya sifat fisika dan kimia. Secara umum, materi dibedakan menjadi dua. Perubahan fisika dan kimia dapat dikenali dari keadaan awal materi yang berbeda dengan keadaan akhirnya setelah materi tersebut telah mengalami perubahan. Kita masuk di salah satu contoh perubahan fisika, yaitu salah satunya mencair. Di atas itu ada 3 contohnya ya. Salah satunya apa? Es menjadi cair. Ada yang tahu kira-kira kenapa bisa es bisa mencair? Misalnya begini, apabila air dimasukkan ke dalam kulkas akan membeku. Tapi apabila es ini dikeluarkan dari kulkas akan mencair. Ya, karena adanya suhu panas, ya. Kemudian yang kedua, ada mentega. Misalnya di rumah kalian, orang tua kalian mau bikin kue, toh? Bagaimana caranya mentega bisa dia cairkan? Dengan cara memanaskan, ya. Kemudian yang ketiga, lilin. Kenapa kira-kira lilin bisa meleleh? Karena apa kira-kira? Kira-kira lilin itu ketika dinyalakan akan meleleh atau bagaimana? Meleleh. Kenapa bisa meleleh? Karena adanya suhu panas dari api tersebut, ya kan? Tapi kira-kira lelehan lilin ini yang sudah meleleh bisa kira-kira membeku kembali? Bisa. Karena dingin. Pindah yang kedua ya, membeku. Perubahan wujud benda cair ke benda padat. Jadi contohnya air menjadi es. Kebalikannya tadi ya. Kenapa kira-kira air bisa menjadi es? Ya, karena dimasukkan ke dalam kulkas. Itu dalamnya kulkas dingin atau panas? Dingin ya. Atau ada juga kulkas yang menghangatkan? Hanya mendinginkan ya. Kemudian yang kedua, lelehan lilin yang menjadi padat. Kenapa kira-kira bisa lelehan lilin menjadi padat? Karena dingin. Kenapa kira-kira? Apabila misalnya begini, itu lilin sudah nyalakan lilin kan? Kemudian itu lelehannya lilin, kenapa kira-kira bisa padat kembali? Kenapa? Karena adanya suhu dingin, sehingga dia bisa padat kembali.
Kemudian yang ketiga kita ambil contoh pada agar-agar, ya. Kenapa agar-agar yang dimasak bisa menjadi beku? Ya, Firni. Ketiga, ketika didiamkan akan menjadi beku. Ya, karena adanya suhu dingin. Makanya agar-agar itu bisa membeku. Sampai di sini paham? Jadi kita masuk di perubahan kimia. Perubahan kimia adalah salah satu perubahan yang terjadi pada bentuk dan ukuran zat yang kemudian menghasilkan zat baru. Dalam praktiknya perubahan kimia akan mengalami penyusutan zat saat berubah. Misalnya kita membakar kertas. Kira-kira kertas itu setelah dibakar bisa kembali ke bentuk semula atau tidak? Iya. Ya, tidak. Sama halnya kalian membakar sampah. Toh, kira sampah ini bisa berubah kembali? Tidak. Terus kalau tidak bisa berubah bagaimana? Dia akan bagaimana bentuknya setelah dibakar? Jadi dia menjadi abu. Yang kedua, membusuk. Apa kira-kira yang bisa membusuk? Buah-buahan, ya. Makanan bisa juga. Jadi kita ambil buah-buahan saja contohnya. Misalnya kalian punya pepaya yang masak. Kira-kira apabila kita simpan beberapa hari, dia akan mengalami yang namanya pembusukan. Jadi dia tidak langsung membusuk, dia bertahap. Tahap awalnya yaitu bentuknya berubah pas menjadi lembe, ya kan? Kemudian setelah beberapa hari kemudian warnanya juga akan berubah. Jadi bukan cuma bentuknya, warnanya juga bisa berubah. Kalau sudah mengalami pembusukan, dari segi baunya bagaimana? Ya, berbau menyengat. Reaksi kimia ini mudah juga meledak. Bahan kimia ini kan ada campurannya, campuran beracun di dalam. Apabila bahan kimia ini kita salah mencampurkan, otomatis bisa saja meledak kalau tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan atau sudah dianjurkan, ya. Kemudian beracun, iya bahan kimia ini beracun. Kemudian terlarut. Jadi bahan kimia ini bentuknya cair, ya. Jadi dia ini seperti air namun berwarna. Ya, sampai di sini sudah paham? Di sini berapa kelompok? Sudah dibagi semua kelompoknya ya? Sudah. 3 kelompok, jadi masing-masing 5 orang. Ini kelompok 3 ya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Itu yang pertama, siapkan balon. Ada semua balonnya? Ada. Masing-masing 3 ya? Ya, cukup ya. Kemudian penghapusnya, ada penghapusnya? Terus air? Ada. Ya, jadi silakan dikerja. Bagaimana kelompok 3? Ya, jadi silakan kalian berdiskusi, ya. Silakan berdiskusi. Sudah, Bu.
Jadi amati dulu bentuknya, volumenya. Ya, saya kasih waktu. Silakan berdiskusi dan menjawab pertanyaannya. Bagaimana, ada yang sudah selesai? Di sini kelompok 2 sudah? Ada yang sudah selesai? Sudah selesai di sini? Iya, Bu. Bagaimana kelompok ini? Sudah? Ya, jadi yang sudah selesai kelompoknya, silakan menunggu kelompok yang belum. Jadi kalian harus tenang ya. Panggil perwakilan dari kelompok 1. Siapa yang mau mewakili kelompok 1? Ya, jadi silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Tasya. Saya dari kelompok 1 yang memperhatikan hasil kerjasama kami. 1. Bagaimana bentuk balon setelah dimasukkan ke hapus air dan udara? Apakah balon setiap materi? Apakah ada materi yang balon? Ya, diperbesar sedikit suaranya supaya dengar teman-temannya. Balon 2 terasa berat dan balon ketiga merasa ringan karena berat. 2. Bagaimana volume balon tersebut? Apakah sebagai pada balon atau semakin banyak gas yang masuk ke dalam balon akan semakin besar. Balon akan tetap terbentuk dan tidak berubah, tidak besar dan tidak kecil. 3. Apa kesimpulan yang kami dapatkan dari kegiatan ini? Kami bisa tahu bagaimana keadaan pemasukan dan udara dan air jika dimasukkan ke dalam balon. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, silakan ke kelompok 2. Ya, perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Ridwan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagaimana bentuk balon setelah dimasukkan ke hapus air dan udara? Apakah balon mengikuti bentuk setiap materi? Apakah ada materi yang mengikuti tahu tentang volume balon dan bentuk balon? Kami juga jadi tahu tentang zat padat, zat cair, dan zat gas. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, saya panggil perwakilan dari kelompok 3. Silakan yang kelompok 3. Ya, Ainun. Ya, jadi mohon yang kelompok 1 sama kelompok 2 dengar ya. Ya, silakan didengar. Ya, silakan Ainun, perkenalkan dulu. Nama saya Nadi. Saya ingin menjelaskan materi apakah ada materi yang masuk ke balon. 1. Balon yang berisi penghapus terasa berat dan balon yang berisi air terasa berat. Balon yang berisi udara terasa ringan. 2. Bagaimana volume balon tersebut? Apakah sesuai dengan wadah balon atau semakin banyak gas dan masuk ke dalam balon akan semakin membesar. Dan semakin banyak gas yang dimasukkan balon akan semakin besar. 3. Apa kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan ini? Kami bisa tahu tentang benda cair dan gas. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya, jadi itulah dari ketiga presentasi ya. Jadi dari ketiga kelompok ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang mana zat gas, padat dan cair, ya. Kemudian ingat juga apa itu zat materi, masih ingat kan yang tadi? Ya. Zat padat seperti apa ya? Pulpen, ya, meja, buku, kursi juga. Jadi itu termasuk zat padat. Ya, untuk pertemuan hari ini sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum pulang, marilah kita bersama-sama berdoa. Selesai. Akhir dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.